wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kata beliau al-bina'u, pembahasan al-bina. Ini adalah lawan dari al-i'rab. Artinya kalau antum paham i'rab maka paham bina otomatis. Karena i'rab adalah yang bisa berubah akhirnya. Bina lawannya berarti yang tidak bisa berubah akhirnya. Walaupun ada amil. Beliau berkata wa yuqabilul i'raba al-bina'u. Al-bina'u yuqabilul i'rab, lawan dari i'rab. Yuqabil itu dia berhadapan begini. Yuqabil. Dia berhadapan, lawannya. Jadi bina lawan dari i'rab. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhar. Wa yattadih, dan akan jelas. Akan jelas. Kullu wahid, setiap salah satu. Minhuma, dari keduanya. Tamamal ittidah, dengan kesempurnaan penjelasan. Bahasa bebasnya dengan sangat jelas. Tamamkan sempurna. Ittidah, kejelasan. Akan jelas dengan sejelas-jelasnya setiap dari keduanya itu. Bisa babi, dengan sebab bayanil akhor, penjelasan yang lain. Artinya akan jelas itu i'rab sebelumnya kalau antum paham bina. Sebagaimana ini bina akan jelas kalau antum paham i'rab. Itu kalau lawan itu. Kalau kita lawan sama dengan sebelumnya, di kitab sebelumnya kita jelaskan ma'rifah. Maka otomatis antum paham siapa? Nakirah. Paham maksudnya? Kalau antum jelas fa'il, maka otomatis naibul fa'il antum akan jelas. Dipahami ini? Ini sama ini pembahasannya. I'rab itu sebelumnya yang kita pelajari akan jelas kalau antum paham bina. Sebagaimana bina juga antum akan jelas memahaminya kalau sebelum i'rab antum paham. Jadi ini karena terikat. Ada hubungannya. Dan beliau berkata, wa qad tarakal muallifu bayanal bina'i. Wa qad taraka, dan sungguh. Kan taraka fil madhi, maknanya sungguh. Qad. Dan sungguh. Tarakal muallifu, penulis telah meninggalkan. Muallif, penulis. Telah meninggalkan. Bayanal bina, penjelasan bina. Ini kurangnya di matan jurmiyah. Jadi di matan jurmiyah cuman menjelaskan i'rab, tidak ada bina di matan jurmiyah. Makanya beliau bilang penulis meninggalkan penjelasan bina. Wa nahnu nubayyinuhu lak. Dan kami nubayyinuhu, akan menjelaskannya laka, kepada kamu. Alat tariqati, di atas jalan. Allati bayyana bihal i'rab, yang kami jelaskan i'rab dengannya, artinya sama. Cara kami menjelaskan bina ini sama dengan kami menjelaskan apa? I'rab sebelumnya. Itu mulai dengan makna secara bahasa, kemudian setelah itu makna secara apa? Istilah, setelah itu beliau akan ikutkan contoh. Paham ya? Persis sama. Beliau bilang, fanakul, maka kami berkata, lil bina'i ma'nayani. Lil bina'i ma'nayani. Untuk bina ada dua makna. Dua maknanya. Ahaduhuma lugawiyun. Salah satunya adalah lugawi. Salah satunya adalah lugawi. Wal akhar istilahiyun. Yang lainnya adalah secara istilah.
Ini makna selalu begitu. Fa amma ma'nahu fil lugati. Adapun maknanya dalam bahasa, secara bahasa. Bahwa ibaratun wad'u syai'in ala syai'in. Dia itu sebenarnya ibarat, namanya bina, itu adalah ibarat dari meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Paham ini? Bina. Nanti antum akan tahu ini maknanya. Secara bahasa makna bina. Bina itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin, di atas sisi, cara, yuradu biha, yang diinginkan dengannya, as-subut, tetap, kokoh. Paham ini? Wal luzum, dan kuat, tidak terpisah. Ini makna bina secara bahasa. Ini, antum enggak usah jauh-jauh. Ini orang bangun tembok ini. Diletakkan satu di bawah kan? Baru diletakkan lagi di atas satu. Apa yang diinginkan? Kan supaya tidak bergerak. Itulah bina. Ya secara bahasa membangun bina. Makanya kita bilang membina rumah tangga. Itu dari bahasa Arab. Cuman awalan di bahasa kita dia taruh awalan me. Kan bina. Saya bina dulu kamu. Apa artinya itu saya bina? Paham kan? Membina. Membangun. Dipaham makna bina? Di bahasa kita sudah dipakai ini kata. Secara bahasanya. Kan ini kan kata serapan. Bahasa Arab diserap ke bahasa Indo. Iya, bahasa Arabnya binaun. Binaun. Jelas kan? Dipahami ini bina secara bahasa. Itu secara bahasa. Secara istilah. Nah, ini yang kita maukan. Menurut ulama nahwu apa itu bina? Apa itu bina? Wa amma ma'nahu fil istilahi. Adapun maknanya secara istilah. Maksud di sini istilah ulama nahwu. Kalau ulama nahwu bilang ini bina, ini mabni, apa maksudnya? Fahuwa, maka dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin li ghairi amilin wala i'tilalin. Kata beliau, luzumu tetapnya akhir al kalimah kata halatan wahidatan, satu keadaan. Paham ini? Satu keadaan. Sampai di situ sebenarnya sudah jelas. Bina itu tetapnya akhir sebuah kata. Iya, kalau antum dapat kata huruf terakhirnya itu harokatnya tetap, namanya ini kata dibina. Dimabenikan. Paham ini? Ini kata mabni. Karena pengertian mabni adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Li ghairi amil, tanpa amil. Artinya dia tetap bukan karena amil. Karena dia walaupun kemasukan amil juga tetap seperti itu. Paham ya? Misal, antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab hadhihi. Ya. Demikian pula antum dapat kata dalam bahasa Arab haitsu. Itu yang di dhammah. Ya. Antum dapat juga kata dalam bahasa Arab yang di fathah. Ya, anta. Antum dapat kata dalam bahasa Arab yang disukun man. Ini contoh. Karena mabni itu bisa di atas dhammah, bisa di atas fathah, bisa di kasroh,
bisa disukun. Itulah bina. Sebagaimana i'rab juga begitu. I'rab itu kan bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasr, bisa sukun. Paham kan? Paham ini? Bina juga begitu. Bina juga begitu. Contoh kasr, contoh dhammah, ini haitsu. Ini haitsu, ini dia di dhammah tanpa amil. Memang sudah begitu. Beda kalau antum bilang Zaid. Ini Zaid, jangan pernah harokat ini dal kalau tidak ada penyakit. Antum akan salah. Ketika dia berdiri sendiri, Zaid bilang saja Zaid. Jangan bilang Zaidun, Zaidan, Zaidin. Karena dia akan berubah kalau ada amin. Kalau ini dia begini tanpa amin. Paham ini? Tanpa apa? Amil. Nah, tidak ada amil sudah begitu. Ada amil tetap begitu. Nah, antum berkatakan ja'a haitsu, ra'aitu haitsu, marartu bihaitsu. Paham ini? Demikian pula dia mabni ada yang di atas fathah. Seperti ini. Anta. Nah, anta qaim. Man anta. Min aina anta. Jadi di kalimat-kalimat itu selalu dibaca apa? Anta. Demikian pula ada mabni di atas kasroh. Seperti ini hadihi. Ja'at hadihi. Ra'aitu hadihi. Marartu bihadihi. Itu kasrohnya tetap. Demikian pula sukun. Ja'a man. Ra'aitu man. Min man. Marartu biman. Paham ini? Selalu apa sukun. Ini mabni namanya. Tetapnya sebuah kata tanpa ada amil. Tetap begitu. Dan setelah masuk amil juga begitu. Tapi belum tambah. Walaupun belum tambah ini masalah sorof. Wala itilal. Bukan karena ada sebab ilahnya. Yaitu perubahan huruf. Bukan itilal. Bukan sini yang diinginkan adalah perubahan huruf karena ada ilah. Misalnya kita bilang ya. Bukan begini seperti ini. Fata. Fata. Ini asalnya fataya. Atau fatayu. Ya-nya diubah jadi alif karena dia berharokat sebelumnya. Fathah. Kalau mabni bukan karena itu. Mabni bukan karena illah. Paham ini? Bukan karena apa? Illah. Sebab. Enggak. Misalnya ini. Antum dapat kata hada. Hada. Ini tidak sama dengan aso. Ini kan mu'rob. Ini mu'rob. Aso asalnya adalah kata mereka asowu. Asowu. Waw berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Kan begitu. Hada. Kalau kita antum samakan ini. Berarti aslinya hada. Hada. Hadawu. Paham kan? Waw berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Bukan. Memang aslinya sudah begitu. Itulah mabni. Memang aslinya apa sudah? Seperti itu. Paham itu mabni? Jadi hurufnya. Kalau dia huruf bukan karena ilal. Kalau harokat bukan karena amil. Paham ini? Memang harokat mabni. Huruf juga huruf yang tetap. Paham Afgan? Paham Afgan? Jadi dia tidak berubah dan memang sudah begitu dari awalnya. Dan ini tertentu tidak banyak. Kita juga sudah tahu yang mabni itu hanya isim mausul, domir, isyarah, istifham, sama isim syarat. Kan tertentu. Tertentu. Lihat kata belum. Paham ini pengertian mabni. Tetapnya akhir sebuah kata. Ahmad Genta? Paham? Yakin? Bukan karena amil, bukan juga karena ilal. Perubahan dalam sebuah kata. Amil itu karena penyakit yang masuk, ilal karena sebab tasrif. Karena sebab apa? Tasrif. Perubahan dalam kata. Karena tasrif, kaidah tasrif. Ini yang belum katakan. Fadil? Paham saudara? Yakin? Fajri? Yakin? Abdullah? Wadhalika demikian itu kaluzumi kam wa man as-sukuna.
Kaluzumi seperti tetapnya kam dan man sukun. Wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsi al kasro. Seperti tetapnya haula'i hadami amsi kasro. Wa kaluzumi mundu wa haitu dhamma. Seperti tetapnya mundu dan haitu dhamma. Wa kaluzumi aina kaifa fathah. Aina kaifa fathah. Wa min hada al-idohi. Dari penjelasan ini, ta'lamu kamu mengetahui anna alqabal bina'i arba'ah. Bahwasannya alqab nama-nama bina itu 4. Alqab itu lakob, nama, gelar. Bahwasanya nama-nama bina itu ada 4. As-sukun, 1, sukun. Wal kasr, kasro. Wad dom, dommah. Wal fat, fath. Maksudnya ada kata itu mabni di atas sukun. Ada kata itu mabni di atas kasroh. Ada kata itu mabni di atas dhammah. Ada kata itu mabni di atas apa? Fathah. Contohnya tinggal antum tarik kembali tadi di atas. Yang mabni di atas sukun seperti kam, man. Yang mabni di atas kasroh seperti amsi, hadami, haulai. Yang mabni di atas dhammah seperti haitsu, mundu. Yang mabni di atas fathah seperti kaifa, aina. Paham kan? Itu contoh-contohnya. Jadi mabni itu bisa saja di atas dhammah. Bisa saja di atas fathah. Bisa di atas kasroh. Bisa juga di atas sukun. Di buku yang lebih tinggi nanti antum akan dijelaskan lagi. Asal mabni itu yang mana? Kan bisa 4. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Bisa sukun. Asalnya yang mana? Itu nanti di buku-buku yang lebih tinggi untuk membahas asalnya. Paham ya mabni ya? Wa ba'da bayani kulli hadil asya'i la ta'thuru alaika ma'rifatul mu'rab wal mabni. Setelah menjelaskan kullu hadil asya, setiap perkara ini, maka la ta'suru, tidak sulit. Tidak susah. Alaika bagi kamu ma'rifatul mu'rab wal mabni. Mengenal mu'rab dan mabni. Ini sama dengan pasangan sebelumnya kan. Kita kan bilang rofa, ya, marfu. Kan begitu. Rofa marfu. Nasab, mansub. Kan begitu. Mansub. Terus khofat, jer, majrur. Majrur. Terus antum juga bilang sini jazm. Antum bilang apa? Majzum. Majzum. Ah, sekarang dapat lagi istilah. Ada i'rab. Ada bina. I'rab itu mu'rab. Bina mabni. Paham ini? Jadi kalau dibilang ini kata mu'rab, ini kata di i'rab, alamat i'rabnya. Sekarang ini biasa faedah di sini, kapan saya katakan mu'rab? Kapan saya bilang i'rab? Mudah sekali. I'rab itu terkait dengan harokatnya. Bina terkait dengan harokatnya. Kalau mu'rab terkait dengan kata yang di-i'rab. Mabni terkait dengan kata yang dimabnikan. Misalnya gini, saya contohkan ya, saya contohkan. Zaid. Saya bilang Zaidun. Ini dhammah alamat i'rab. Ini Zaid kata mu'rab. Paham penyebutannya? Paham ini? Paham dulu nih. Saya bilang Zaidan. Ini fathah alamat i'rab. Jangan bilang alamat mu'rab.
Jangan bilang alamat mu'rab. Antum bilang, ini Zaidan dan. Fathahnya itu. Alamat i'rab. Zaid kata mu'rab. Paham bilangnya? Zaidin. Ini kasroh. Apa dibilang Ayub? Alamat i'rab. Terus Zaid. Alamat mu'rab. Kata-kata. Kata yang mu'rab. Jadi ini Zaid kata yang mu'rab. Katanya itu mu'rab. Paham ini? Alamatnya itu namanya alamat i'rab. Sama dengan ini rofa. Sama yang di rofa. Paham ini? Rofa ketika antum bilang Zaid, ini Zaid di rofa. Tandanya dhammah. Ini tandanya dhammah, ini tanda rofa. Tapi Zaid itu kata yang di rofa, itu kata yang marfu. Paham maksudnya itu istilah? Tandanya itu dibilang rofa. Katanya itu dibilang marfu. Nah sama ini. Kita masuk ke mabni. Saya bilang begini. Tadi, hadihi. Fajri. Ini kasro, apa namanya? Alamat i'rab. Nanda dia tidak mu'rab. Alamat? Alamat bina. Alamat binanya kasroh. Apa maksudnya? Terus hadi. Kata yang mabni. Paham jadinya? Jadi hadi ini kata yang mabni. Kasrohnya ini tanda bina. Paham? Deden? Yakin? Belum? Coba uraikan ini. Anta, apa dia? Kata yang mabni. Pak, tanda bina. Dah? Sama Ayub? Sudah? Syafril? Tanda? Kalau antum paham i'rab, paham bina, antum paham mu'rab dan paham mabni. Itu pasangannya. Sama dengan rofa, marfu, nasab, mansub. Jelas ya? Makanya belum katakan di sini. Kita kan baru paham, baru sudah dijelaskan i'rab sama bina. Mu'rab sama mabni belum. Mu'rab sama mabni. Kalau i'rab, bina, sudah. Mu'rab mabni apa? Belum bilang. Wa ba'da bayani. Setelah penjelasan. Kulli hadil asya. Setiap dari perkara ini. La ta'asuru. Tidak susah. Alaika bagi kamu. Ma'rifatul mu'rab wal mabni. Mengenal mu'rab dan mabni. Fa innal mu'rab. Sesungguhnya yang mu'rab itu. Ma taghayyaru halu akhirihi lafdun wa takdiron bisababil taghyiril awamin. Kata yang mu'rab adalah kata yang berubah keadaan akhirnya. Nampak ataupun tersembunyi karena sebab amil. Paham ini kata belum? Itu kata yang mu'rab. Jadi kata yang berubah, antum bilang apa? Ini kata yang berubah, antum bilang apa? Ini kata mu'rab atau kata i'rab? Ini kata mu'rab. Paham ini kalau katanya? Kalau katanya antum bilang mu'rab. Dipahami ini? Kata yang bisa berubah antum bilang kata yang mu'rab. Wal mabni. Sementara mabni. Apa mabni? Belum katakan. Luzumu akhiruhu. Lazima akhiruhu. Apa yang tetap akhirnya. Itu kata yang tetap akhirnya. Halatan wahidatan dalam satu keadaan. Ligoiri amil wala itilal. Tanpa amil, tanpa illah. Tanpa sebab. Tanpa amil dan tanpa sebab. Jelas ini? Jelas ya? Ini yang belum. Ma itu artinya lafaz atau kalimah. Itu maknanya ma di situ. Ma di situ atau lafaz atau
kalimat kata. Iya. Itu yang beliau katakan. Dengan ini sudah selesai. Pembahasan i'rab dan bina. Berikutnya kita masuk baca matan dulu sedikit. Ya, karena pembahasan setelahnya itu mudah. Anwa'ul i'rab. Kita langsung, karena setelahnya itu hanya latihan. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Nah ini kita akan bahas itu. Rofa, nasab, jer, jazm. Ini kedua kalinya ini antum dengar. Sebelumnya sudah. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Qala beliau berkata. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagiannya ada 4. Rof'un wa nasbun wa khofdun wa jazmun. Rofa, nasab, khofat, jazm. Iya kan? I'rab itu kan ada rofa, ada nasab, ada khofat, ada jazm. Ini kedua kalinya antum dengar. Setelah sebelumnya di matan jurmiyah. Di catatan kaki. Falil asma'i min dalika, untuk isim dari hal itu. Ar-rof'u wan nasbu wal khofdu. Ada rofa, ada nasab, ada khofat. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim. Tidak ada jazm pada isim. Isim itu hanya bisa di rofa, nasab dan jer. Tidak bisa di jazm. Walil af'ali min dalika, untuk fi'il dari hal tersebut. Untuk fi'il dari 4 itu. Ar-rof'u wan nasbu wal jazmu. Rofa, nasab, jazm. Wala khofdu fiha, tidak ada khofat padanya. Ingat itu. Jadi isim dan fi'il memiliki i'rab yang berserikat dan memiliki i'rab khusus. Yang berserikat antara fi'il dan isim, apa kira-kira dari tadi itu? Rofa dan nasab. Karena isim bisa dirofa, fi'il bisa dirofa. Nasab, isim bisa dinasab, fi'il bisa dinasab. Dan ada alamat khusus, i'rab khusus. Apa itu? Khofat dan jazm. Khofat untuk siapa? Isim, tidak ada pada fi'il. Jazm untuk siapa? Fi'il, tidak ada pada isim. Kan belum bilang tadi. Itu kesimpulannya. Makanya belum katakan akul. Saya berkata, anwa'ul i'rab. Sekarang kita mulai banyak ya, karena kita tidak tanya lagi. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Allati taqa'u fil ismi wal fi'ili jami'an arba'atun. Yang terjadi pada isim wal fi'ili dan fi'il jami'an seluruhnya arba'atun. Ada 4. Jadi secara menyeluruh jenis i'rab yang ada pada isim dan fi'il 4. Al-awwalu, yang pertama, ar-rof'u, rofa. Nanti akan jelaskan satu-satu ini maknanya. Yang pertama, rofa. Wattani, yang kedua, an-nasbu, nasab. Wattalith, yang ketiga, al-khofdu, khobat. Warrabi', yang keempat, al-jazmu, jazm. Dan belum katakan, konsentrasi, perhatikan. Walikulli wahidin min hadhil anwa'i, dan untuk setiap salah satu min hadhil anwa' dari jenis-jenis ini al-arba'ati, yang 4 ini, maknan fil lughah wa maknan fil istilahin nuhah. Setiap dari itu 4 tadi itu ada makna secara bahasa, wa maknan fil istilahin nuhah, dan ada makna berdasarkan istilah ulama nahwu. Jadi rofa itu ada makna secara bahasanya, ada makna secara istilah nahwu. Nasab juga begitu, jer juga begitu. Paham kan? Jazm juga begitu. Masing-masing punya arti secara bahasa dan secara istilah. Nah ini kita satukan besok insya Allah. Apa makna rofa secara bahasa dan istilah? Apa makna nasab secara bahasa dan istilah? Ini ingat ya, kita sudah di tahap kedua. Mengenal tanda i'rabnya sebuah kata. Tanda perubahannya dan tanda binanya. Insya Allah besok
kita lanjutkan makna-makna rofa, nasab, khofat, jazm. Kemudian juga besok kita sudah masuk di alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab insyaallah taala.